Wanjai. Saya menduga mengapa konfrontasi antara Nabi Musa dan Fir'aun bertebaran dimuat di Al-Quran dalam berbagai surah, karena fenomena sejarah manusia sejak dulu kala sampai sekarang dan sampai nanti akhir zaman adalah fenomena pertarungan abadi antara kebenaran melawan kebatilan, keadilan melawan kezaliman. Dua simbah yang punya ilmu agamanya luas, seharusnya kan jadi panutan, bikin adem, sejuk gitu kan. Tapi ternyata malah menimbulkan polemik. Wanjai. Sebelum terlalu jauh masuk, itu akan coba kita ulas-ulas, karena berkaitan dengan Fir'aun. Nah, siapa sih sebenarnya Fir'aun itu? Nah, bagi yang belum tahu atau mungkin lupa ingat kayak kuburan, itu adalah bahwasannya sebenarnya Fir'aun itu bukan nama, tetapi sebuah gelar. Kayak kalau di Indonesia itu mungkin kayak Pakubuwono, Hamengkubuwono, Mangkunegoro gitu kan, kerajaan. Nah, begitu juga dengan Fir'aun. Jadi ada Fir'aunnya itu banyak gitu loh. Banyak orang dari generasi ke generasi seperti itu. Dan tidak semua Fir'aun itu jahat, ada juga yang baik seperti itu. Kalau yang baik itu salah satunya adalah Hatshepsut. Nah, Hatshepsut ini adalah istri dari Thutmose II. Kebetulan Thutmose II itu kan seorang Fir'aun, meninggal dunia. Terus si istri itu anaknya masih kecil, waktu itu masih 2 tahun. Nah, sehingga sang istri itu naik menjadi seorang Fir'aun. Dan pada masa kepemerintahan beliau itu perdamaian terjaga dalam jangka kurun waktu yang lama. Nah, perdamaian kan sebuah kebaikan. Indonesia aja kalau pengen kan juga baik, damai aman selalu, ya kan? Oke, itu kan banjai sekali, sip. Nah, kalau yang jahat, nah siapakah Fir'aun yang jahat itu? Adalah yang terkenal itu Fir'aun yang hidup memerintah pada masa Nabi Musa. Nah, itu Fir'aun Ramses II. Itu sangat fenomenal sekali ya toh. Itu tertuang dalam Al-Quran itu. Kisahnya juga wow, wanjai sekali. Sangat kejam gitu kan, menindas semuanya sendiri, mengangkat diri menjadi Tuhan, seperti itu. Ada lagi Fir'aun yang kejam yang lainnya, Khufu. Khufu itu adalah Fir'aun yang membangun piramid Agung Giza itu. Tapi kayaknya yang terkejam ya yang pada masa Nabi Musa itu, Ramses II itu terkejam. Nah, penasaran, sebenarnya nggak penasaran sih, siapakah dua simbah-simbah tadi? Beliau adalah Cak Nun, Mbah Nun. Wow, wanjai sekali. Siapa yang nggak kenal seorang Cak Nun di Indonesia ini, ya kan? Beliau barangkali ada yang kenal, tahu Cak Nun itu masa-masa sekarang. Masa-masa dulu mungkin belum begitu banyak yang tahu. Generasi muda zaman sekarang taunya yang Cak Nun sekarang. Padahal track recordnya itu sudah panjang dari dulu. Zaman mahasiswa Cak Nun itu dekat dengan Soeharto, Bapak Soeharto, Cak Nun itu. Nah, Cak Nun itu adalah menikah dengan Novia Kolopaking, seorang penyanyi. Dan ternyata juga Cak Nun adalah ayahnya dari vokalis band Leto, teringat. Nah itu Sabrang Lor atau Noe Leto yang lebih terkenal dengan Noe Leto itu. Terus apa ya, budayawan juga. Nah ini mendirikan grup musik Kyai Kanjeng. Nah itu untuk
menyelingi saat-saat tausiah gitu, diselingi dengan alunan Kiai Kanjeng, lalu mendirikan Ma'iyah. Itu sebuah kajian apa ya, kajian mengaji bersama, sinau bareng seperti itu, yang mana tausiahnya itu sebenarnya bersifat reflektif. Jadi tidak merasa benar sendiri, mengajak kepada pengikutnya itu untuk sadar gitu, memperbaiki diri seperti itu. Kadang-kadang juga membahas tentang politik, tapi jarang menyerang pemerintah, itu jarang. Dan fakta yang lainnya adalah banyak tokoh-tokoh besar itu yang menghadiri acara beliau mendiri yang itu Ma'iyah itu. Ma'iyah itu yang sekarang, era-era sekarang yang terkenal Ma'iyahnya itu. Nah, terus simbah yang kedua, siapakah kira-kira? Beliau adalah inisialnya AR. Seperti yang dulu kita bahas itu, Binter AR itu, Mbah Amin Rais. Siapa juga nggak kenal Mbah Amin Rais. Beliau adalah, yang sekarang ini, beliau adalah salah satu tokoh penting di Partai Umat. Nah, beliau ini, Mbah Amin Rais ini semacam menjabarkan bahwa kisah kekejaman Fir'aun yang dimaksudkan Cak Nun itu tertuang dalam Al-Quran juga. Bahkan karena sangat pentingnya, itu sampai disebutkan dalam Al-Quran itu 136 kali. Wanjay. Itu karena sangat-sangat pentingnya, agar menjadi pengingat, terus pembelajaran juga kepada penguasa agar tidak mengulangi hal-hal yang serupa seperti itu, biar tidak semena-mena. Dan di dalam menjalankan kepemerintahannya, Fir'aun itu dia dibantu, ya bukan dibantu, apa ya, punya semacam penasihat lah gitu. Nah, yang mana istilahnya Mbah Amin Rais itu adalah elit. Wah, elit bukan sulit ya, elit. Nah, elit, tapi kalau singkatan plesetannya adalah ekonomi sulit, elit. Banyak gitu. Nah, itu ada. Kalau elit politiknya sendiri adalah si Fir'aun itu sendiri sebagai elit politiknya. Terus kalau elitnya ekonomi, wah, elitnya ekonom adalah terkenal sekali juga, Qarun. Wow, wanjay. Dalam kisahnya, Qarun itu sangat kaya sekali. Bahkan saking kayanya, kunci gudang kekayaannya itu nggak sanggup dibawa 7 pria dewasa. Tentu saja asumsi kita adalah pria dewasa saat itu adalah kekar, berotot, bertenaga. Bukan seperti zaman sekarang, kan banyak toh itu pria tapi melambai, lemah gemulai, tidak bertenaga, lemah letih langsung letoy. Wow, wanjay. Nggak seperti itu, ya kan? Itu saking kayanya. Terus ada lagi yang satu lagi itu elit teknokratik. Nah, ini yang disebut-sebut sebagai Haman. Nah, itu Haman itu. Dan apa ya, nggak ketinggalan juga kalau zaman sekarang adalah, ya tak? Itu Fir'aun itu selain tokoh-tokoh tadi juga punya miara ratusan, banyak sekali tukang sihir, ahli sihir itu loh. Nah, itu apa ya, tugasnya itu semacam menggertak, meneror rakyat, ya tak? Meneror, menakut-nakuti, semacam apa? Semacam buzzer. Banjai. Semacam buzzer gitu. Dan itu bayarannya juga tinggi sih, karena ada di dalam Al-Quran itu surat Asyura ayat 41 dan 42 itu yang menyatakan bahwa bayarannya tukang sihirnya itu tinggi sekali itu. Dan wow, wanjai sekali. Ternyata kalau ditarik-tarik gitu kan, ditarik-tarik, oh itu diobok-obok kalau Joshua ya, diobok-obok, airnya diobok-obok, wanjai. Kalau ditarik-tarik persamaan, nah ini untuk persamaan, kenapa sampai muncul istilah seperti itu? Apa ya, istilah disamakan, Jokowi disamakan, apa itu? Fir'aun itu, apakah karena sifat-sifat itu? Nah, marilah kemari. Marilah kita bukan agak sih, memang seharusnya kita itu terbuka
terbuka wawasan kita ketika melihat sesuatu itu mungkin sebaiknya tidak harus dari satu sisi, apalagi dengan fanatisme buta, ya kan? Babi buta, membabi buta, babi sudah haram, buta lagi, wanjai sekali. Jadi janganlah kita membabi buta kalau fanatisme itu, gitu kan? Oke, saya mendukung Jokowi misalnya, tapi ya nggak serta-merta tutup mata apapun yang dikerjakan Jokowi. Kalau perlu dikritik, itu kritik yang membangun seperti itu. Begitu halnya saya mengagumi Cak Nun misalnya, itu sebisa mungkin juga harus proporsional, tidak berlebihan, karena sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik gitu. Nah, ternyata dari polemik, dari statement yang dilontarkan Cak Nun itu timbul kegaduhan, ya kan? Kegaduhan itu sampai sekarang pun itu masih hangat itu di medsos, di TikTok, di Facebook, di IG dan sebagainya, itu masih gayeng lah gitu. Nah, sementara Pak AR Amin Rais itu nggak setuju kalau Cak Nun itu dipolisikan, itu nggak setuju karena itu kan sebuah kritik menurut Amin Rais, sebuah kritik, seyogianya itu diambil pelajarannya, pesan moralnya itu yang diambil gitu. Tapi menurut saya itu memadankan apa ya, menyamakan, dibanding-bandingin lah kalau bahasa lagunya ya toh, memadankan Jokowi sebagai Fir'aun, itu menurut saya kurang pas itu. Wow, wanjai sekali, kurang pas. Sudah cukup, kurang pas, cukup sudah. Salam wanjai.